Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih ya. Itu yang pojokan diam aja, belum sarapan. Udah. Nah, biar seger kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Yuk kita mulai. Ya, oke. Baik. Salah satu wujud kita cinta pada tanah air, yaitu salah satunya itu bisa diwujudkan dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Baik anak-anakku, pembelajaran kita hari ini kita mempelajari atau meneruskan pelajaran kita yang masih kaitannya dengan tentang peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah. Kalau pertemuan sebelumnya di minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan itu pengertian dari peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian ya masing-masing untuk mencari contoh dari peraturan perundang-undangan, baik itu yang berasal dari pusat, ada juga peraturan yang berasal dari pemerintah daerah. Nah, saya minta kepada Umar untuk maju untuk menyampaikan apa yang dicari yang Bapak berikan tugas kemarin. Nah, silakan. Oke, terima kasih kepada Umar yang sudah memberikan diskusinya ya, tugasnya. Nah, artinya perundang-undangan, aturan undang-undang itu produknya itu bisa dari pusat maupun daerah. Seperti kita ketahui anak-anakku bahwasanya peraturan perundang-undangan itu adalah pedoman tertulis atau aturan tertulis yang dibuat atau yang disusun oleh pihak yang berwenang atau pemerintah setempat yang sifatnya mengikat kepada warga di sekitar warga setempat, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan terkena sanksi ya. Sanksinya bisa denda atau bisa kurungan penjara. Baik anak-anakku, kalau kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, lihat dari produknya ya, bentuk-bentuknya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kemudian apa saja? Seperti yang disampaikan tadi sama Si Umar, itu bahwasanya contohnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945 ya betul. Kemudian ada juga Perda minuman keras, ada Perda tentang retribusi. Nah, itu adalah peraturan daerah. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama peraturan-peraturan yang berasal dari pemerintah pusat. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar itu adalah dasar dari undang-undang yang lain. Artinya undang-undang yang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia, itu pasti harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada peraturan atau perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan itu harus dihapus karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, itu ada peraturan pengganti undang-undang. Kemudian ada undang-undang ya. Ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang, kemudian ada Perpu, peraturan pengganti undang-undang, ada Perpres, peraturan presiden,
ada perda, peraturan daerah. Nah, semua ini itu nanti harus didasari dari Undang-Undang Dasar 1945, supaya ini kan sebagai dalam negara kita itu dasarnya Pancasila. Kalau undang-undang dasarnya ada Undang-Undang 1945. Nah, kemudian bagaimana cara ininya, proses pembuatannya, atau siapa yang membuat, yang mengeluarkan? Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah disepakati bersama oleh semua pihak, baik lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif, itu dijadikan sebagai dasar negara. Ya. Kemudian yang kedua itu ada undang-undang di sini yang membuat itu adalah lembaga legislatif, yaitu di negara kita adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Itu tugasnya salah satunya itu adalah membuat undang-undang. Kalau mekanisme pembuatan undang-undang itu cukup panjang, mulai dari penjajakan, kemudian proses sidang sampai disahkannya undang-undang. Itu tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua itu ada peraturan pengganti undang-undang. Nah, Perpu ini yang membuat itu adalah, atau yang mengusulkan itu adalah Presiden. Itu biasanya dikeluarkan atau dibuat kalau dalam kondisi negara yang sedang genting atau sangat darurat, urgen untuk sebuah aturan harus segera dibuat. Seperti tahun 2002 itu Presiden Megawati Soekarno Putri itu membuat Perpu terorisme, karena dianggap negara kita dalam kondisi genting. Untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme tidak ada payung hukum yang tegas, maka dibuatlah Perpu. Nah, prosesnya cepat seperti itu ya. Baik anak-anakku, sekarang seperti kemarin duduknya berkelompok. Nah, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk melakukan diskusi. Diskusinya kalian berdiskusi membahas tentang ciri khas dari peraturan perundang-undangan. Apa sih bedanya peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang tidak tertulis? Kan ada banyak ya. Baik, silakan didiskusikan. Oke, terima kasih kepada anakku. Sekarang waktunya kalian untuk menyampaikan apa yang telah didiskusikan. Kelompok 5, silahkan maju. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini mungkin sudah cukup. Yang intinya bahwasanya peraturan perundang-undangan itu yang membuat itu adalah lembaga legislatif, yaitu DPR, lembaga eksekutif juga artinya pemerintah yang berwenang di negara tersebut. Kemudian kalau di tingkat daerah itu bisa gubernur, bisa juga bupati yang bisa membuat peraturan yang intinya itu mengikat atau mengatur untuk warga di daerahnya. Provinsi Lampung dengan provinsi yang lain tentu ada peraturan yang berbeda sesuai dengan kebijakan dari pemerintah setempat. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai warga negara harus mengikuti aturan yang berlaku di mana tempat kita berada. Kalau kita di Indonesia, maka kita harus mengikuti peraturan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Di Provinsi Lampung kita juga harus mengikuti peraturan yang berlaku di Provinsi Lampung. Hal ini tujuannya supaya timbul ketertiban yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Baik, terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Semoga pelajaran pada hari ini dapat dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya anak ya. Ya, kalian di rumah itu harus patuh dengan aturan yang berlaku di rumah ya, ikuti aturan keluarga.